Ngeri, rumah tanggaku diobrak-abrik sama asisten rumah tanggaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kali ini saya ingin membagikan pengalaman salah satu klien saya. Sebut saja Ibu Asti ya, yang rumah tangganya nyaris hancur di tangan asisten rumah tangganya. Sebelum saya bagikan kisahnya, saya ingin menyampaikan juga bahwa saya sudah mendapatkan izin dari klien saya ini ya. Beliau berharap dengan tayangnya video ini memberikan manfaat dan tidak ada istri-istri lagi yang mengalami hal yang serupa dengan beliau. Jadi masalah ini ya berawal saat asisten rumah tangga Ibu Asti ini minta izin untuk membawa anaknya tinggal beberapa hari di rumahnya dengan alasan anaknya ada panggilan pekerjaan di kota itu. Karena Bu Asti ini memang gak tegaan dan gak ada menaruh rasa curiga sama sekali sama asistennya ini, akhirnya dibawalah itu anaknya yang ternyata masih muda, umur 20 tahunan. Pertama kali datang rasanya wajar-wajar saja, sampai 1 mingguan si ART-nya ini ditanya oleh Bu Asti. Katanya anaknya mau kerja, tapi kok gak kerja-kerja? Jawabannya katanya anaknya ditipu sama temennya. Nah, karena kasihan, akhirnya suami meminta biar diizinkan tinggal dulu buat sekalian bantu ngurus anak ketiga Bu Asti yang saat itu masih balita. Dan Bu Asti serta suaminya sendiri juga saat itu sedang sibuk ngurus satu proyek penting di kantornya. Nah, di sini Bu Asti dan suaminya bekerja di perusahaan yang sama, hanya beda divisi saja. Tapi sayangnya, ini adalah awal dari segala kekacauan dalam rumah tangganya. Rumah yang biasa jadi tempat nyaman saat pulang malah jadi arena pertengkaran. Dulu yang kalau pulang kerja, kumpul hangat sama anak-anaknya, malah di sini terasa asing dan selalu terjadi perdebatan. Ibu Asti masih mencoba berpikir logis ya. Mungkin karena sama-sama capek kerja, wajar ya kalau saling sensi. Tapi semuanya itu buyar ketika anak sulungnya yang SMP minta bicara berdua tapi nggak di rumah. Bu Asti heran dong ya. Tapi tetap sebagai orang tua yang baik, beliau selalu mendengarkan anak-anaknya sampai akhirnya anaknya bilang kalau udah nggak nyaman di rumah. Selain karena pertengkaran yang terjadi hampir tiap hari ya, anaknya bilang nggak suka dengan perilaku anak ART-nya. Katanya kalau ayahnya di rumah itu suka genit dan ayahnya kayaknya happy gitu tiap sama anak ART-nya ini. Akhirnya setelah itu Bu Asti mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Dan selama 1 minggu itu beliau menemukan banyak sekali kejanggalan, keanehan ya. Belum lagi suaminya mulai berubah sikap, semakin pemarah dan gak betah di dekat Bu Asti istrinya sendiri. Bahkan hanya mau minum kopi bikinan anak ART-nya itu. Gak betah dong dengan kondisi yang ada, Bu Asti meledak emosinya dan dipecatlah ART-nya itu tanpa sepengetahuan suaminya. Masih baik Bu Asti memberikan uang pesangon yang cukup untuk ART-nya, sampai akhirnya suaminya mengetahui ini. Jelas saja ya, suaminya marah. Tapi anehnya suami Bu Asti hanya diam. Selang 2 minggu, Ibu Asti mengira semua baik-baik saja. Sampai akhirnya dia dapat foto dan chat WA dari temannya kalau melihat suami sama si wanita muda di komplek perumahan mewahnya. Dan jelas ya, wanita itu adalah anak dari mantan ART-nya ini. Nah, Ibu Asti nggak sanggup lagi berkata-kata, akhirnya konsultasi via video call sama saya. Jelas sekali saat itu beliau menangis sejadi-jadinya, menceritakan apa yang sudah dialaminya. Dari saat video call dan cerita beliau, saya sudah menyeratkan ada indikasi energi negatif ya, dari sihir yang kuat. Yang saya lihat aura negatif pekat ini sudah terpapar jelas dalam diri Bu Asti. Aura kecantikan dan aura cintanya dengan suami ini sudah dirusak, yang menyebabkan suami makin menjauh, nggak suka lihat istrinya sendiri. Kemudian setelah konsul, Ibu Asti meminta bantuan saya untuk membersihkan sihir dalam rumah tangganya, utamanya pada sang suami ini. Nah, biasanya untuk kasus semacam ini juga saya sarankan untuk ikhtiar spiritual dengan sarana tasbih kafifah. Namun karena Ibu Asti ini non-muslim, jadi saya pilihkan untuk menggunakan gelang
Aura Hafifah. Tentunya sudah saya proses energi ilahiyah tingkat tinggi untuk menjadi pelengkap ikhtiar Bunda Asti ya. Kemudian saya lengkapi juga ikhtiar lahir agar Ibu Asti ini melakukan saran-saran dari saya yang sudah saya tuliskan dalam buku panduan yang harus tentunya dilakukan pada sang suami. Biasanya melalui pendekatan komunikasi, sikap, atau perilaku khusus yang diterapkan saat menghadapi suami yang ada dalam pengaruh energi negatif. Alhamdulillah setelah 1 bulan diterapkan, suami mulai mengakui dan menyadari apa yang terjadi. Dan saat mencoba lepas dari wanita itu, suami Bu Asti bilang dadanya terasa sakit dan minta dibantu ditemani ya melewati fase ini. Nah, Bu Asti akhirnya menghubungi saya lagi untuk booster aura, untuk membersihkan sisa-sisa ampas dari sihir negatif yang membuat suami itu merasa sesak dadanya. Dan saat ini saya dan Bu Asti masih berproses ya. Saya pantau perkembangannya lewat konseling via video call yang alhamdulillah ya, Bu Asti menyampaikan kabar baik, kondisi rumahnya pulih ya, rumah tangganya kembali damai, anak-anaknya juga happy karena orang tuanya lebih bisa harmonis kembali. Demikian Bunda, kisah klien saya ya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, apalagi bagi Bunda yang saat ini merasa mengalami hal yang sama seperti Bu Asti. Saran dari saya segera ikhtiar dari sekarang. Jangan sampai anak-anak Bunda menjadi korbannya karena keterlambatan Bunda dalam berikhtiar. Nah, untuk Bunda yang ingin saya bantu berikhtiar mengatasi masalah rumah tangga Anda, silakan hubungi saya, nomor sudah tertera di video ini. Saatnya saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.